Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Zuhdi, NPM 1904290025 dari kelas Agroteknologi 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tanaman ubi jalar. Ubi jalar adalah sejenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi karbohidrat yang tinggi. Di Afrika, ubi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Di Asia, selain dimanfaatkan umbinya, daun muda ubi jalar juga dibuat sayuran. Terdapat pula ubi jalar yang dijadikan tanaman hias karena keindahan daunnya. Prospek ubi jalar di Indonesia. Ubi jalar memiliki prospek cerah karena dimanfaatkan sebagai bahan pangan, penghasilan karbohidrat sebagai alternatif pengganti bahan makanan pokok beras. Potensi ubi jalar sebagai bahan pangan. Ubi jalar merupakan sumber energi yang cukup besar dibandingkan dengan padi dan jagung. Ubi jalar yang ditanam dalam luas 1 hektar bisa menghasilkan 20-30 ton ubi. Dengan potensi yang besar itu, maka ubi jalar dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan. Morfologi ubi jalar. Secara morfologi, ubi jalar termasuk tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman semusim dengan susunan utama terdiri dari batang, umbi, daun, dan bunga. Bentuk daun bulat sampai lonjong, tepi daun tapi rata atau berlekuk, dangkal sampai berlekuk dalam, dan bagian ujungnya meruncing. Hama dan penyakit pada tanaman ubi jalar. Kerusakan tanaman ubi jalar akibat serangan hama dipengaruhi oleh jenis hama yang menyerang, tingkat ketahanan tanaman terhadap hama, umur tanaman waktu terjadi serangan, dan periode lamanya serangan hama. Bila tanaman terlambat, di tanaman peluang terjadinya serangan lebih lama sehingga kehilangan hasil yang ditimbulkan akan semakin tinggi. Sebagian besar hama tanaman ubi jalar berupa serangga atau insekta, kecuali puru tungau, Eriophyes gastroticus yang termasuk kelas Acarina. Pada umumnya, serangga dan kerusakan akibat hama di musim kemarau lebih tinggi dibandingkan pada musim penghujan. Hal tersebut disebabkan siklus hidup hama dan musim kemarau lebih pendek sehingga populasinya lebih cepat. Syarat tumbuh ubi jalar. Yang pertama, daerah yang paling ideal untuk budidaya ubi jalar adalah daerah yang bersuhu 21-27 derajat Celcius dengan curah hujan 500 sampai 5000 mm per tahun. Optimalnya antara 750 sampai 1500 mm per tahun. Yang kedua, waktu tanam, pertumbuhan, dan produksi yang optimal untuk ubi jalar yaitu pada musim kering atau kemarau. Meski demikian, untuk penanaman di musim kemarau tetap harus tersedia air yang memadai. Tanah yang kering, tenggelam, cocok untuk tanaman ubi jalar pada musim hujan, sedangkan pada tanaman sawah, waktu tanaman yang baik yaitu sesudah tanaman padi ditanam. Ketiga, intensitas cahaya matahari. Daerah yang mendapat sinar matahari 11-12 jam per hari merupakan daerah yang disukai ubi jalar. Keempat, jenis tanah. Hampir setiap jenis tanah pertanian cocok untuk membudidayakan ubi jalar. Jenis tanah yang paling baik adalah pasir, berlempung, gembur, dan menggunakan bahan organik. Teknik budidaya. Yang pertama, pemilihan bibit. Benih tanaman ubi jalar yang terbaik berupa stek pucuk sepanjang 20-25 cm. Jika jumlah stek pucuk tidak cukup, stek batang tengah dapat digunakan sebagai benih. Stek sebaiknya tidak berakar. Yang kedua, penyiapan lahan. Pertumbuhan umbi membutuhkan media tanah yang gembur, berariasi yang baik, dan tidak tergenang.
Oleh karena itu, ubi jalar tanaman di atas guludan. Tanah dibuat guludan dengan jarak antar pusat guludan 70-100 cm. Yang ketiga, cara tanam. Sebelum ditanam, jumlah daun stek dikurang untuk menekan penguapan. Stek ditanam sedikit miring di atas guludan dengan 1/3 bagian bibit terbenam dalam tanah. Yang keempat, pemupukan. Dosis pemupukan untuk ubi jalar berkisar 100 kg urea per hektar, 100 kg SP36 per hektar, dan 100 kg KCl per hektar. Dosis pemupukan ini dibagi 3, 1/3 dosis diberikan satu tanaman berumur 2 MST, sedangkan sisanya diberikan berselang 1 bulan kemudian. Ubi jalar di Indonesia umumnya dipupuk dengan pupuk organik. Yang kelima, pemeliharaan. Menjelaskan bahwa kegiatan pemeliharaan tanaman ubi jalar ada penyulaman, penyiangan, pembumbunan, dan pengairan. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari saat sinar matahari tidak terlalu terik dan suhu udara tidak terlalu panas. Baik, selanjutnya masuk ke syarat panen. Tanaman ubi jalar dipanen apabila ubinya sudah tua atau matang fisiologis. Panen ubi jalar yang ideal dimulai pada umur 3 bulan dengan penundaan paling lambat sampai umur 4 bulan. Ciri fisik ubi jalar siap panen antara lain: bila kandungan tepungnya sudah maksimum, ditandai dengan kadar serat yang rendah, dan bila direbus atau dikukus rasanya enak seperti tidak berair. Yang terakhir, manfaat tanaman ubi jalar. Yang pertama itu manfaatnya mengendalikan gula darah. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, mengurangi resiko kanker. Yang keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Dan yang keenam, meningkatkan kesehatan mata. Baik, sekian presentasi dari saya tentang tanaman ubi jalar. Semoga pendengar dan pembaca dapat memahaminya dari apa yang saya jelaskan tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.